Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda pusing aku Dinda. Iya bener pusing aku. Kalau seperti ini memang benar-benar pusing. Karena tanggung jawab ini aja lah yang bikin nggak bisa bayangin. Gimana? Mana coba? Cuman diadu domba. Manusia diadu domba sama makhluk. Diadu domba sama iblis yang menyusup ke dalam raga manusia. Bisa hancur manusia. Ya memang nendek hidup di muka bumi ini, inilah nerakanya atau di bumi inilah. Bumi inilah nerakanya itu. Makanya kita ini nggak boleh ketemu, nggak boleh ketemu deh. Dihalangi sama iblis. Jadi umat manusia ini sebelum menjalankan agama Islam yang di berpedoman Trisula Weda yang diemban sama Pak Aros ini ya. Jadi mampu diserang gaib itu. Otak ini tadi, pikiran ini tadi, raga ini tadi bisa dijalankan sama gaib. Contoh pelet, ditundukkan, muter giling, kirim doa, dihancurkan, diobat itu mampu. Bisa seperti itu. Makanya lihat orang-orang yang dibikin contoh sama Pak Res, orang-orang yang di Semarang, yang di Tanah Jawa Semarang, jangan kau dipelajari sama Pak Res. Yang hancur duluan ini kaum laki-laki yang merasa berilmu, bisa jadi dukun dan kiai, bisa ngobati. Akhirnya bentrok gaib sama Pak Res. Akhirnya mereka senjata makan Tuhan. Ya itu namanya perang akhir zaman itu ya seperti itu. Bukan seperti yang dibilang sama Mas Bin di PC. Kita satropinya kita atau Nabi Isa memenggal lehernya Dajjal dibelah kepalanya sampai terbelah, raganya jadi dua. Apa itu? Katanya umatnya Rasulullah apaan? Pertama kali yang dikasih nama Rasulullah itu ya umat manusia yang kebingungan lah. Contoh kayak Dinda semalam hampir kan ngikuti nyebarkan videonya Ustadz Somad yang zikirnya Allah itu tandanya orang bingung. Zikir Allah ini Allah itu zikirnya bingung, itu zikirnya elang. Setiap doa ini ada kekuatan gaibnya. Seperti itu. Dihadapi sama zikir bismillah ya hancur. Makanya yang namanya elang kan dah hancur. Lalu dia atau iblis yang selama ini ngapain dia kan hancur. Nah contohnya seperti itu. Sholat yang diajarkan Pak Aros ini kan tepat sasaran, sama seperti yang diajarkan sama kakek Nabi Muhammad dulu itu sama. Makanya
Pak Ros itu jadinya bingung, Din. Iya bingung campur seneng campur lucu gitu. Diajari membutakan hati, membutakan otak, mata. Jadi kayak mana mau ngajarin coba? Iya kan? Kayak mana mau diajarin? Kayak Satrio Penying mau Maros atau Pak Ros itu mau mengajar itu ngajari kayak mana cara saya. Dikasih tahu pun dia tetap takut kena dogma sama iblis ini tadi. Makanya istri Pak Ros itu kalau yang di Semarang kan Pak Ros kan dibilang untuk mainan kan, dibuat mainan kan sama Pak Ros. Ya itu tadi dibuat mainan. Kadang disolati, kadang enggak, kadang solati, kadang enggak. Nah sholat ini tadi otomatis. Sholatnya Pak Ros itu otomatis. Melawan serangan-serangan iblis atau dajjal ini perbuatan-perbuatan dukun itu disolati aja. Nggak mampu dia berbalik ke sana. Balik sendiri. Orang itu lemah sendiri, hancur sendiri. Karena yang diperalat sama orang itu kan peralat dukun ini tadi kan iblis ini tadi. Baru saya bilang juga penyakit manusia yang diderita umat manusia ini kan ada 3 macam. Penyakit raga, penyakit sukma, penyakit karma. Itu. Ya kalau kalian nunggu Satrio Penying ngomongi Kanjeng Nabi, ajaran Rasul ya itu namanya kena dogma iblis. Karena sekarang ini zamannya Satrio Penying atau Imam Mahdi seperti itu. Ya, kayak mana Satrio Penying atau Satrio Penying ini tadi akan meluruskan kalau yang dikasih tahu aja bangkang ya kan, bukan dipelajari, tanya kayak mana bagusnya seperti apa kan gitu kan. Seharusnya kan seperti itu. Ya, sekarang ini ya kalau semuanya membangkang, semuanya membutakan hati, ya selamanya kayak gitu terus. Ya kan? Kayak orang mati rohnya di alam kubur. Akhirat belum ada. Ngotot aja orang mati rohnya di akhirat biar selamat surga maupun neraka. Surga atau neraka biar selamat dunia maupun akhirat, selamat apanya. Warung ini udah yang punya bengkel ini udah kerasukan iblis juga ini, yang rumah makan itu juga udah kerasukan. Bengkel ini pun yang perempuan udah kerasukan iblis. Nah seperti itu. Jadi yang salah ini bukan orang Arab Saudi, tapi yang salah ini yang manusia yang kerasukan iblis. Jadi kalau orang udah kerasukan iblis kayak bengkel ini, kalau kita Honda kita rusak, kita bawa ke sini, itu bisa dirusaknya, dikokangi alat-alatnya itu, seperti itu, dirusaknya Hondanya. Karena iblis ini untuk ilmu pengasihan, untuk cari duit sama dia, untuk membantu cari duit. Cari duitnya ya nipu, nyuri, cara gaib. Nanti kalau udah jalanin agama Islam yang berpedoman Trisulawedan ini, nggak sanggup iblis itu hinggap di raga kita ini, nggak sanggup, pasti lepas. Makanya Pak Ros kan kalau mau sholat nih kan mandi taubatan nasuhat, doanya seperti itu. Setiap Pak Ros mau mandi itu baca doanya seperti ini pun apa juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci membuang dosa kecil, dosa besar karena Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wis mandi ambil air wudhu baru sholat. Nah, seperti itu. Kak, kopi kak. Kopi ada. Gudeg ada. Ya. Seperti itu. Habis mandi ambil air wudhu. Baru sholat. Sholatnya ini harus dibawa bersamaan. Namanya sholat wajib ini tadi bukan dijalani 5 waktu. Bukan harus menjalankan sholat isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Begitu enggak. Yang namanya wajib tadi ya wajibnya dulu baru sholat sunnah. Yang sering Baris ngomong yang namanya sholat wajib. Artinya sholat ini bukan beribadah. Artinya sholat ini contoh lah Baris kan diserang nih sama dukun-dukunnya istri kakakmu tuh, yang di Semarang. Serang memindahkan gaib penghancur arah vital. Mau dibalikkan sama Baris gaibnya. Ya tinggal Baris tunggu tengah hari. Ini kan. Kalau pagi ini berarti subuh tadi, kalau Pak Ros lagi kena serangan ini kan gitu. Subuh. Ya, pas tengah hari, siang ya tunggu sampai setengah hari. Ya. Seperti itu. Nah, sholatnya ini kalau Pak Ros sholat luhur dulu. Ya kan luhuran dulu. Kalau dapat serangan sebelum waktunya sholat ya kirim doa dulu. Makanya kita menghadap sama Allah ini tadi kan baru sudah bilang. Yang pertama berdoa sambil zikir. Yang kedua berdoa sholat sambil zikir. Kalau musuh kita ini lebih berat lagi ya berdoa sholat tirakat sambil zikir. Nah seperti itu. Nah nanti orang-orang yang kerasukan iblis atau dajjal ini apabila nyerang kita sendiri dia akan hancur sendiri, mati lama-lama habis terkikis. Nah, kalau sekarang ini Dinda ya, Jatro Pinjingit itu mau jadi presiden itu nyala aturan karena Jatro Pinjingit ini pemimpin akhir zaman, pemimpin akhir zaman ya meluruskan agama, seluruh agama ini tadi menjadi satu agama. Nantinya seperti itu. Nah, terus lagi masalah dana amanah. Dana amanah itu yang sekarang ini yang memilih siapa sama leluhur kita yang di alam badan halus. Nah itu nanti di situ diuji, kayak kita ini diuji. Kuat enggak? Jadi anak durhaka enggak kita? Nah seperti itu. Contoh yang ikut sama Pak Ros ini, yang dibawa sama anak-anak ini. Toronya kalau belum dikasihkan semua gitu sama kita. Rezeki kita ini murah rezekinya. Gampang kita cari rezeki. Kita ini akan jadi anak durhaka apa enggak? Seperti itu aja. Kalau kita bisa ngemban amanah ini tadi, yaitu nanti akan dikasihkan dengan sendiri. Enggak kasihkan lah. Umpalan Mas Ferlian, wallahu alam. Tapi semua itu ada ujian.
kecuali yang udah ada di alam nyata gitu kan, kayak di bunker itu. Kalau baris yang datang pasti kebuka. Kan cara contoh, tapi nggak duplikat ya, nggak duplikat ya. Kalau duplikat ya nggak bisa. Mau buka pagar gaib yang harta amanah yang di bunker, harus tahu kayak mana dulu caranya buat orang. Loh, kayak gitu. Kayak Paris mau bunuh dewa, harus tahu asal usul dewa ini dulu kayak mana caranya. Baru Paris bisa bunuh. Baru kalian bisa bunuh. Harus tahu. Kalau nggak tahu, kalau duplikat ya nggak bisa. Saya dibilang sama Paris, kalian keluar ilmu pokoknya begini. Sekarang dites sama Paris. Tanah Jawa kan dihujat sama apa? Dewa Kansa toh. Yang bikin angin puting beliung itu Dewa Kansa. Kalau hujan ini Dewa Indra. Coba kayak mana cara kalian mereka menghancurkan? Gitu loh. Nah, anak-anak kita nanti itu harus tahu sendiri. Kalau yang di TV itu kan, yang di YouTube, film-film Dewa Kansa itu kan, dengan angin puting beliung itu kan. Itu kan cuma Dewa Kansa yang bisa bunuh. Ini harus semuanya bisa. Dan nanti para dewa itu semuanya mati. Makanya kalau kita orang itu nggak mati, ya kita nggak pulang ke alam. Nyusun yang di alam nyata aja susahnya kayak gini, apalagi yang kalau lain alam semuanya tunduk. Yang nentang itu ya iblis yang disuruh, jin atau iblis ya yang diperbudak sama manusia ini. Itu pun kalau dia kalah yang ikut. Kalau dia kalah, nanti dilanjutin lagi.